syukuri yang sudah ada, dijamin yang belum ada jadi ada. Terlalu banyak nikmat, terlalu banyak nikmat. Bahkan kalau kita bandingkan nikmat dengan ujian, masih lebih besar nikmat Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita selalu ucapkan alhamdulillah. Amalannya usahakan terus menerus mengucapkan alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah. Kan astaghfirullah sepanjang jalan. Ibu-ibu lagi sibuk masak di rumah, itu aja juga ucapannya. Alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk bapak-bapak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur dan kesempatan kita terus melanjutkan safari dakwah kami dan target dari safari dakwah kami adalah memperjuangkan bersama umat Islam di Indonesia mencetak dan melahirkan 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan alhamdulillah program ini sudah jalan dan sudah mulai. Bahkan alhamdulillah sudah terlahir puluhan bahkan ratusan para penghafal Al-Quran. Dan setiap penghafal Al-Quran di bawah binaan kami hadiahkan umrah. Tujuannya bukan hanya umrah saja, tapi sekalian setor hafalan yang sudah dihafalkan, bisa setor hafalan di hadapan imam besar Masjidul Haram dan Masjid Nabawi di Tanah Suci. Dan alhamdulillah rata-rata yang kami kirimkan ke Tanah Suci sesudah penghafal Al-Quran di Indonesia dan kami kirimkan ke sana, rata-rata pulang dari Tanah Suci ke tanah air masing-masing membawa ijazah sertifikat yang nama mereka bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena target kami bukan yang kami kejar hafalan, tapi yang lebih utama adalah bagaimana membaca Al-Quran dengan benar, bagaimana membaca Al-Quran dengan fasih, tajwid, panjang pendek, waqaf ibtida, sesuai yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak ingin banyak hafiz, tapi mohon maaf Al-Fatihah masih salah. Yang kami ingin hafiz Al-Quran, tetapi mereka bisa membaca sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon kalau bisa jaga jarak, biar kita nanti tidak disalahkan. Kita patuhi protokol. Karena sempat kita beberapa waktu lalu terbatal atau di stop safari dakwah kami. Nanti
Karena habis kita kemarin sempat dapat ujian safari dakwah kami di Bali yang sudah di-ACC-kan dan sudah disetujui, sudah dibenarkan, dan subhanallah sebelum safari dakwah di Bali berlangsung kira-kira 2 hari, tiba-tiba kami mendapatkan kabar untuk dibatalkan dan diundurkan. Sebabnya apa? Ya sebabnya yang terjadi kemarin di Jakarta dan kegiatan-kegiatan yang ramai yang mengakibatkan ya kami semua kena. Semua kami kena, tidak bisa. Makanya kita harus saat berdakwah harus kita mampu menunjukkan ketertiban, dan itulah akhlak Islam dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita harap inti daripada dakwah Islam itu bagaimana kita mampu menjadi orang-orang yang mampu membawa dan mencontohkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kami mampu mengikuti dan mematuhi protokol kesihatan, insya-Allah kita akan mampu teruskan safari dakwah kami. Karena sayang sekali kalau kita tidak bisa dakwah lagi. Sayang sekali kalau di beberapa daerah kemarin tidak sempat bisa berdakwah. Padahal kemarin di Bali hampir kurang lebih 9 titik kita akan kunjungi di Pulau Bali. Tapi ujian kita hadapi dengan sabar, dan ini yang disebutkan kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Faham Bapak Ibu maksud saya? Ya. Karena sayang sekali kalau gara-gara keramaian itu malah kita tidak bisa berdakwah dan bisa dicelah, mohon maaf, majlis ilmu kita, bisa dicelah majlis dakwah, bisa dicelah kegiatan agama. Makanya kita harus berhati-hati. Alhamdulillah kita bersyukur masih diizinkan, masih kita bisa terus melanjutkan perjalanan dakwah. Apalagi dakwah ini menjadi kewajiban kita bersama. Dakwah tidak harus menjadi orang alim, tidak harus jadi berilmu dulu. Bisa habis umur kita belum tentu jadi alim. Bisa habis umur kita belum tentu habis belajar. Ilmu itu kan sangat luas. Tapi tugas pendakwah menyampaikan apa yang dia belajari, bukan menyampaikan mengada-ada. Apa yang dia belajari, walaupun satu ayat, walaupun satu hadis, dia sudah faham ilmunya, mengerti isinya, disampaikan. Dan itu yang disebutkan kata dakwah. Kita menyampaikan amar ma'ruf kepada orang yang ada di sekitar kita. Kita sampaikan satu hadis yang kita belajari, kita sharekan di grup sebelah atau di grup WA. Kita dapat sebuah ilmu atau cuplikan kata atau artikel ayat-ayat atau apa tafsirnya, hadisnya, kata mutiara, kita sampaikan kepada teman-teman atau di grup. Itu termasuk dakwah. Dan dakwah yang paling mulia adalah dakwah bil hal, bukan dakwah bil maqal. Dakwah bil maqal ya ilmu yang kita sharekan, itu maqal. Tapi dakwah bil hal, dimanapun kita berada, kita mampu tunjukkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya dakwah bil hal. Keadaan, hal artinya keadaan kita. Sikap kita terhadap orang yang memfitnahi kita,
sikap kita terhadap orang yang menghina kita, sikap kita terhadap orang yang mencaci maki kita. Tunjukkan akhlaknya dan sikap akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang teruji umat saat ini, teruji berat. Makanya dalam ujian ini, apa yang kira-kira muncul dari umat Islam? Apakah yang muncul adalah akhlak Nabi Muhammad atau mohon maaf akhlak jahiliyah? Sekarang kan fitnah, ujian. Sampai kita melihat beberapa waktu kemarin, berita-berita sudah terulang berkali-kali, ulama ditusuk, baradai ditusuk. Kan ini ujian, termasuk saya. Ujian. Harus kita percaya Bapak Ibu. Tambah kita lihat latar belakang atau motif berlaku itu, kita harus percaya tidak ada sesuatu yang bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah belum izinkan, jangan satu orang yang mampu tusuk. Kalau seluruh dunia bersatu untuk menusuk kita, tidak bisa kalau belum diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita percaya apa yang terjadi itu takdir. Terus kita harus fahami dan belajar apa sikap kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim terhadap takdir. Pertama, percaya takdir itu dari Allah. Yang kedua, sabar menghadapinya. Yang ketiga, ikhlas menerimanya. Itu kan ajaran Islam. Jadi kita tidak boleh protes terhadap takdir, dan selalu belajar apapun yang kita dapat dari takdir itu pasti itu baik dari Allah. Walaupun zahirnya, walaupun nampaknya buruk, tapi di balik keburukan banyak hikmah dan kemuliaan yang kita belum tahu. Saya sendiri banyak belajar. Semakin saya memantapkan hati saya terhadap takdir, semakin tenang hati saya. Tidak pernah gelisah. Dapat berita baik, alhamdulillah. Dan semoga yang baik ini menjadi berguna dan bisa kita menjadi hamba yang bersyukur. Kalau yang datang yang buruk, alhamdulillah. Semuanya dari Allah. Dan seindah ucapan alhamdulillah ketika kita diuji. Kalau alhamdulillah ketika kita dapat nikmat, itu biasa. Misal, dapat berita anaknya lulus dari ujian, dan alhamdulillah dapat ringin 1, atau dia dapat nilai yang terbaik. Kita ditelepon sama sekolah, alhamdulillah anaknya lulus dan berhasil dapat nilai yang terbaik. Apa yang kita ucapkan? La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, senang. Anaknya tidak lulus, anaknya gagal, tidak berhasil lewati ujian. Ucapannya apa? Ya alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Artinya apa? Seindah-indah alhamdulillah bukan ketika nikmat. Kalau ketika dapat nikmat, berita baik, berita gembira, itu wajar kita ucapkan alhamdulillah. Tapi juga saat kita diuji oleh Allah dengan kedatangan berita yang buruk atau berita yang tidak menenangkan hati, tapi kita masih mampu memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sakit? Alhamdulillah. Berkeluarga? Alhamdulillah. Suaminya nikah lagi? Alhamdulillah.
Ya sebentar dulu. Kita sekarang belajar tahap Alhamdulillah dulu. Apapun kondisinya. Apa inti Alhamdulillah? Begini Bapak Ibu, harus kita fahami. Ketika kita mampu ucapkan Alhamdulillah ketika musibah atau terjadi hal yang tidak sesuai keinginan kita. Saya yakin tidak ada seorang istri senang suaminya nikah lagi. Betul? Tidak ada. Tapi coba, sejauh mana kita mampu menghadapi berita suami kita nikah lagi, tapi masih kita mampu ucapkan Alhamdulillah terhadap musibah yang kita dapat. Bukan Alhamdulillah suami saya nikah lagi, bukan. Tujuan Alhamdulillah apa? Ini musibah yang Allah takdirkan, Alhamdulillah. Baru inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sudah, biar kita lanjut. Karena Alhamdulillah ada dua makna. Alhamdulillah kita menjadi tanda syukur, dan Alhamdulillah kita masih mampu memuji Allah walaupun kita dapat musibah. Alhamdulillah. Saya belajar apapun yang saya terima selalu Alhamdulillah. Apa hal itu baik maupun buruk, apa hal itu yang menenangkan hati maupun tidak menenangkan hati. Ketika hal menenangkan hati saya ucapkan Alhamdulillah, itu hal biasa. Tapi di luar kebiasaan, ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, masih mampu ucapkan Alhamdulillah. Ada berita orang wafat dari keluarga kita, apa itu suami kita, apa itu istri kita, apa itu orang tua kita, apa itu anak kita sendiri. Bagaimana sikap kita yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika mendapatkan musibah kematian? Yang kita lihat, yang kurang percaya takdir, kurang indahnya dan sempurna imannya, pasti terhadap berita kematian, apalagi kematian orang yang disayangi, orang tua atau anak kita, pasti protes. Keluar dari mulutnya kata-kata seolah-olah belum siap terima takdir itu, sambil nangis-nangis, marah-marah. Kenapa masih anak kecil ini, padahal anak itu pintar untuk protes. Ini kira-kira menghidupkan orang mati? Tidak. Terus gunanya buat apa? Tidak ada gunanya. Apa yang kita dapat? Rugi pahala, bahkan bisa mengundang kemurkaan Allah terhadap kita, karena kita sudah bersikap seolah-olah tidak terima takdir. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih boleh, nangis boleh, tapi yang keluar dari mulut kita berkataan yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menunjukkan sikap jahiliyah yang bisa mengakibatkan rugi pahala ujian itu, rugi ampunan dosa, bahkan na'udzubillah dapat kemurkaan Allah. Makanya ada berita gembira dari hadis Qudsi, ketika ada seorang yang wafat,
keluarganya, ada salah satu anggota keluarganya wafat, apa itu orang tuanya atau saudaranya atau anaknya. Allah bertanya sama malaikat, "Ma qala 'abdi?" Apa kata hambaku saat aku uji dengan kematian keluarganya? Malaikat menjawab, "Hamadaka wastarja." Hambamu berkata, "Alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Qala Allah, "Ibnu li'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd." Allah perintahkan malaikatnya, bangunlah rumah di dalam surgaku dan berikan nama rumah itu Rumah Alhamdu. Ini pahala khusus bagi orang yang mampu mengucapkan Alhamdulillah ketika musibah. Dan mohon maaf, tidak semua orang bisa ucapkan Alhamdulillah ketika musibah. Karena biasanya ketika datangnya musibah, muncul emosi, marah, protes, keluar kata-kata yang tidak menenangkan. Beda sama orang tenang hatinya. Ada musibah nangis, wajar, manusiawi. Kita manusia kan, punya perasaan, punya hati, wajarlah menangis. Tapi jangan nangisnya berlebih-lebihan. Itu berlebih-lebihan. Anaknya Rasulullah Ibrahim, anak kesayangan Rasulullah SAW, meninggal dunia masih usia 6 bulan. Ketika Rasulullah SAW gendong Ibrahim sesudah wafat di usia 6 bulan, Rasulullah SAW berkata, "Innal qalba la yahzan wa innal ayna la tadma' wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun ولا نقول إلا ما يرضي ربنا الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون." إن القلب لا يحزن, kata Rasul, hati kami sedih. Ya manusiawi, anaknya masih kecil 6 bulan meninggal dunia. Sedih enggak? Sedih. Hati kami sedih, kata Rasul. Mata kami meneteskan air mata. Dan kami terluka dan merasa kesedihan atas kehilangan anak kami Ibrahim. Tetapi kami tidak mau mengucapkan selain apa yang diridai oleh Allah. Alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan harus kita belajar mampu ucapkan Alhamdulillah dalam keadaan susah. Kita ada sesuatu kita mau kerjakan, gagal, Alhamdulillah, InsyaAllah Allah ganti yang lebih baik. Keluar dari masjid, habis mengikuti majlis ta'lim, hilang motornya, dicuri orang. Mana motornya? Dicuri. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belajar, pulang ke rumah, namanya anak-anak aktif, kesana kemari main, jatuhkan piring pecah, pecah, Alhamdulillah. Jangan keluar selain kata itu, Alhamdulillah. Saya belajar, apapun yang saya hadapi, saya tidak melepaskan ucapan Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, sempurnakan pahala bagiku terhadap musibah ini dan ganti yang lebih baik. Allahumma, itu kan ada di dalam ajaran Islam. Itu yang dianjurkan Rasulullah SAW. Allahumma ajirni. Coba sama-sama. Allahumma ajirni fi
musibati hadhihi wakhluf li khairan minha, yang artinya, ya Allah, sempurnakan pahala bagiku terhadap musibah ini. Artinya jangan sia-sia pahalanya, dan ganti yang lebih baik. Saya kemarin di saat ditusuk, saya tidak nyangka. Memang takdir tidak bisa disangka duluan. Takdir itu tidak bisa kira-kira. Ada seorang tanya, bagaimana saya bisa tahu takdir? Langsung ditempelin sama gurunya, ditempelin wajahnya. Kenapa? Itu takdir. Dah bakal tahu apa yang akan terjadi sebelumnya. Dah ada tanda-tanda. Takdir ya datang saatnya. Ketika saya ditusuk dan saya berdiri, di saat terjadi tusukan itu saya tidak sadar ada apa gitu, kaget. Tapi Allah selamatkan. Kemudian ketika saya berdiri, baru saya merasa agak sedikit nyeri dan darah. Saya melihat ke kanan, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Kemudian saya lepas karena pisaunya menejak di dalam ya, bekas karena batah pisaunya. Saya lepas baki tangan kiri dan saya buang. Lalu jalan. Habis saya lepaskan pisaunya, baru saya turun karena melihat jamaah menhajar dan memukul si pelaku. Saya langsung turun, saya selamatkan. Jangan, kasihan. Ada seorang jamaah, kok syekh kasihan dia? Kita kasihan syekh yang ditusuk. Qadarullah. Udah selesai. Kalau Allah takdirkan saya mati, alhamdulillah. Apalagi saya mati dalam berdakwah, mati dalam beraktivitas, lagi baru saja bersama anak yatim, sama-sama belajar suratul Fatihah. Apalagi mau mati seperti apa? Ini sudah luar biasa. Bahkan habis kejadian ini, saya dibawa ke rumah sakit dan dijahit, dan saya diminta sama panitia untuk istirahat, balik ke hotel. Saya bilang subhanallah, baru ditusuk sekali langsung disuruh istirahat. Saya bilang lebih baik saya mati di masjid daripada mati di hotel. Apalagi habis maghrib ada acara dan habis isya ada acara di malam itu. Dan saya lanjut keluar dari rumah sakit, ganti baju dan lanjut saya berdakwah habis maghrib dan habis isya. Walaupun dalam kondisi luka masih basah. Dan saya selalu bandingkan apapun ujian yang saya hadapi, saya bandingkan sama ujian Rasulullah. Jauh lebih parah dan lebih besar ujian Rasulullah. Kalau saya ditusuk, Rasulullah berkali-kali ditusuk. Bahkan batah giginya, luka kepalanya, dilemparkan dengan batu. Saya belum dilempar dengan batu. Belum batah gigi saya. Belum batah atau luka kepala saya. Belum berdarah seluruh badan saya. Cuma hanya yang berdarah bagian tangan. Dan berdarah pun sedikit. Berarti tidak ada artinya dibandingkan ujian Rasulullah SAW. Apalagi Rasulullah SAW mendapatkan ujian yang lebih parah. Dan saya bertanya Bapak Ibu, pernah nggak seumur hidup Bapak Ibu, seumur hidup Bapak Ibu sampai hari ini, pernah nggak terjadi ketika Anda lagi salat dan sujud, ada orang datang membawa kotoran sapi dan buang di atas kepala kita? Pernah nggak terjadi? Belum, berarti kalian belum diuji. Kalian belum diuji sama sekali. Selama ini yang ada yang merasa ujian, itu tidak ada artinya. Karena Rasulullah SAW pernah ketika diperintahkan salat, waktu habis Isra Mi'raj, dan Rasul melaksanakan salat di depan Ka'bah, ada seorang kufar Quraisy membawa perutnya unta. Habis sembeli unta, ambil perutnya, sama sekalian isinya kotoran, dia buang di atas kepala Rasulullah SAW. Berarti mohon maaf kalau kita belum terjadi hal itu, berarti kita belum diuji.
Tak ada gunanya arti ujian dibandingkan ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya terus belajar ucapkan alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kemarin hari Kamis sidang langsung bersama berlaku di Lampung. Saya tidak bisa hadir, makanya sidang itu di-live-kan melalui Zoom. Hampir 2,5 jam. 2,5 jam berjalan sidang, dan ini sidang pertama. Ada berlaku Alfin, ada polisi, ada penacara, ada hakim, dan banyak berbicara. Di ujung sidang itu ada kesempatan Alfin ini berbicara, dan Alfin meminta maaf sama saya. Mohon maaf Syekh, mohon dimaafkan. Saya senyum. Hakim pun tanya, kenapa senyum? Oh, saya sudah dari kemarin maafkan, dari hari pertama kejadian. Bukan baru sekarang saya memaafkan, dari kemarin. Hari kejadian, hari itu pun saya mengambil keputusan maafkan dunia akhirat. Apa yang kita ingin dapat? Tak ada. Apa yang kita cari? Tak ada. Hanya ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Belajar suka memaafkan orang lain walaupun menzalimi kita, akan Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memaafkan kita dunia dan akhirat. Dan pemaafan Allah jauh lebih indah daripada pemaafan manusia. Kalau kita memaafkan kesalahan satu dari seorang, Allah maafkan seluruh kesalahan kita dunia dan akhirat. Belajar Bapak Ibu jamaah sekalian menjadi orang yang ikhlas. Dan kunci kalau anda ingin bahagia dan tenang, kuncinya percaya takdir. Percaya takdir, karena takdir itu kan salah satu rukun iman. Dan banyak rahasia di dalam takdir dan kita tidak bakal tahu. Ya, salah satu takdir, saya berada di Indonesia. Mohon maaf, Indonesia bukan pilihan saya. Indonesia bukan cita-cita saya. Kalau boleh saya ucapkan cita-cita saya, tinggal di Madinah. Lahir besar di kota Madinah, dan saya ingin wafat di kota Madinah. Dan selalu doaku, ya Allah, Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik wa mitatan fi baladi rasulik. Ya Allah, aku mohon mati syahid, dan aku mohon mati di kota Madinah. Itu selalu doa saya. Sama dengan doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai ada orang berkata, bagaimana Amirul Mukminin meminta mati syahid, sedangkan perang menghadapi musuh bukan di Madinah, tapi banyak keluar kota Madinah. Bagaimana bisa mati syahid kalau masih duduk di Madinah? Kata Umar Khattab, itu doaku sama Allah, dan bukan urusan kalian bagaimana bisa terjadi. Itu urusan Allah. Makanya dia walaupun tidak perang dan tidak ikut perang, dia bisa mati syahid, ditusuk sama orang ketika dia salat subuh jadi imam. Mati syahid di mihrab siapa? Mihrab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah takdirkan hadir di Indonesia, pertama kali lewat undangan diminta jadi imam tarawih di bulan Ramadan tahun 2008. Alhamdulillah, ketika saya pertama kali nampaknya jamaah berkesan dan takmir masjid, meminta lagi tahun 2009. Saya datang lagi dari Madinah, diminta lagi tahun 2010. Sering bolak-balik. Lama kelamaan betah di Indonesia, jatuh cinta Indonesia, apalagi ibu-ibu. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit belajar bahasa Indonesia. Saya masih ingat 2008 belum bisa bahasa Indonesia, cuma bisa bagus. Orang dimanapun orang berbicara sama saya, cuma saya jawab bagus. Sudah makan? Bagus. Mau kemana? Bagus. Itu aja. Saya tidak faham dia bilang apa, cuma saya jawab bagus.
Tapi subhanallah, karunia Allah, sedikit demi sedikit Allah kasih bahasa Indonesia. Cuba bayangkan kalau saya belum bisa bahasa Indonesia, gimana saya dakwah? Bagi translate lagi bahasa, lebih lama lagi, jamaahnya separuhnya nantuk. Tapi alhamdulillah, karunia dari Allah, diberikan kelancaran bahasa. Bahkan karunia dari Allah yang tidak pernah saya nyangka, mendapatkan penghargaan dan kehormatan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Tahun 2011 saya diberikan penghargaan menjadi warga negara Indonesia. Ini langsung dapat saya penghargaan, kehormatan atas perintah Presiden, saya diberikan warga negara Indonesia. Makanya sebab saya jadi warga negara Indonesia dan wasilah menjadi warga negara Indonesia, alhamdulillah terwujud cita-cita saya. Sejak dulu saya masih sekolah SD, saya bercita-cita ingin ke Masjidul Aqsa. Kenapa kok dari kecil saya ingin ke Masjidul Aqsa? Karena saya ingat di masa sekolah kami di Madinah, di masa sekolah SD, diharuskan oleh kerajaan semua anak-anak sekolah setiap hari masuk sekolah wajib bayar sedekah 1 rial untuk bantu saudara kita di Palestina. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 5, sampai kelas 6 tahun, dan setiap hari kita bayar 1 rial seluruh anak-anak sekolah. Makanya ayah saya ketika kasih uang saku, kasih 3 rial, 1 buat beli roti, 1 buat beli jus, dan 1 buat sedekah untuk Palestina. Makanya dari situ saya memiliki perasaan cinta Palestina dan cinta anak-anak Palestina. Bercita-cita kapan bisa ke Palestina. Ternyata Allah belum kabulkan cita saya, karena selama masih warga negara Arab tidak bisa ke Palestina. Alhamdulillah, Allah takdirkan, Allah hadirkan saya di Indonesia. Barangkali salah satu sebab Allah hadirkan saya di sini supaya ujung-ujungnya dapat warga negara dan bisa ke Palestina. Tahun 2011 warga negara Indonesia, tahun 2014 saya bisa ke Palestina. Bahkan lebih indah yang tidak pernah saya cita-citakan atau saya targetkan atau inginkan, ketika saya ke Palestina bertemu seorang besar Imam Masjidul Aqsa, namanya Syekh Ali Al-Abbasi. Ketika saya bertemu dengan beliau, dan beliau ajak salat baran ke Masjidul Aqsa, dan habis azan kita salat sunnah, habis selesai salat sunnah, beliau sendiri yang iqamat, bukan muazzin yang iqamat, dia yang iqamat. Habis dia iqamat, malah dia di belakang saya dorong saya ke mihrab jadi imam. Saya kaget. Bayangkan, pertama kali saya bisa ke Palestina, bahkan sekalian bisa jadi imam salat maghrib dan salat isya di Masjidul Aqsa. Dah pernah saya minta, dah pernah saya harapkan, tapi karunia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya besok kalau Bapak Ibu dengar ada orang Indonesia yang sempat jadi imam di Masjidul Aqsa, itu Ali Jabir. Ya, dah ada dalam sejarah ada orang Indonesia jadi imam. Dah ada, setahu saya belum ada. Kalau kunjungan ke sana banyak jamaah Indonesia, tapi jadi imam belum ada. Dan alhamdulillah sudah tertulis sejarah Indonesia, salah satu orang Indonesia yang jadi imam di tanah suci Masjidul Aqsa, jangan lupa Ali Jabir. Alhamdulillah. Ketika Allah mengaturkan takdir, percaya Bapak Ibu, pasti takdir Allah itu yang terbaik bagi kita. Kalau kita ingin sesuatu, jangan meminta sesuatu dan menentukan sesuatu itu. Contoh, ada orang pemuda, dia minta didoain agar dapat jodoh. Ya, saya doakan mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik. Enggak, saya sudah ada jodoh, cuma belum bertemu, belum keluarganya belum mau. Saya mau sama dia. Tolong doakan supaya saya bisa nikah sama dia. Saya bilang enggak, saya tidak mau itu. Saya serahkan pilihannya itu kepada Allah, bukan saya percaya kepada pilihanmu.
Enggak, saya mau sama dia. Kalau saya tidak nikah sama dia, saya lebih baik mati daripada hidup. Itu namanya cinta gila. Memang zaman ini sekarang banyak orang gila. Faham ya? Banyak orang gila ya. Jangan maksa diri untuk memilih. Tapi kalau ada sesuatu pilihan, serahkan aja kepada, ya Allah, aku ingin nikah sama dia. Kalau itu baik bagi saya, mudahkan. Kalau tidak baik, ganti yang lebih baik. Artinya apa? Kita percaya terhadap pilihan Allah, bukan kepada pilihan kita. Ketika kita ingin menentukan sesuatu, termasuk memiliki anak, ada seorang anaknya semua perempuan, dan Masya Allah istrinya subur, setiap tahun pasti hamil, tapi hasilnya perempuan. Sampai punya 7 anak, semuanya perempuan. Dia ingin laki-laki. Sambil bertemu saya minta, ini gimana Syekh? Minta doanya, saya minta anak laki-laki. Doanya, ya Allah, kalau memang keturunan laki-laki baik bagi saya, mudahkan. Kalau tidak baik, ya Allah, kuatkanlah saya menerima apa adanya. Dah, saya mau laki-laki. Tetap maksa, mau laki-laki. Saya bilang, oh, ini doanya. Kalau antum minta doa, itu doanya. Ya Allah, kalau memang keturunan laki-laki baik bagi saya, mudahkan. Kalau tidak baik, ya Allah, berikan kepada saya kuat untuk menerima apa adanya. Iman tidak bisa kalau saya, ya Allah, minta laki-laki, ya Allah, minta laki-laki. Ya terserah, aku sudah kasih amalannya, terserah. Kalau kamu punya amalan sendiri, lakukan aja. Akhirnya masih anaknya terus perempuan. Dari anak keempat dia cerita hamil lagi, dia telefon, Syekh tolong doain supaya mudah-mudahan laki. Ya Allah, kalau memang laki bagi dia baik, mudahkan. Kalau tidak baik, berilah yang terbaik. Syekh minta yang laki-laki. Minta laki-laki, maksa-maksa. Sampai 7 anak semuanya perempuan. Akhirnya apa? Dia mengambil keputusan nikah lagi. Nikah lagi, istrinya protes. Yang pertama, tidak terima, tidak ikhlas. Hancurlah rumah tangganya. Cerai, berpecah belah. Istri yang kedua hamil, dibawa ke rumah sakit, positif dan laki-laki. Dia bangga, sudah lupa anaknya perempuan dan sudah lupa istri pertamanya. Pas di hari kelahirannya, dua-duanya meninggal. Istrinya kesusahan melahirkan, kemudian bergesa-gesaan sampai susah nafas. Anaknya meninggal, istrinya pun meninggal. Karena dia maksa takdir, milih laki-laki, dia memilih percaya kepada pilihannya sendiri. Allah kasih pilihannya, itulah pilihanmu, tapi takdir Allah tetap jalan. Dua-duanya mati. Jangan maksa Allah. Tak ada yang bisa maksa Allah. Tapi jangan memaksa diri untuk menentukan takdir. Tapi serahkan takdirmu dan pilihan itu kepada Allah. Belajar menikmati apa adanya. Suami istri datang, Syekh, apa? Mau curhat? Curhatnya apa? Pusing ngurusin anak. Susah anak itu ngaji, susah salat. Anak sudah berapa? Sudah 8. Tapi aduh, minta ampun, pusing, stres. Ada enggak nasihat? Saya kasih nasihat dan amalan. Pergi. Datang 2 suami istri. Syekh, apa? Stres. Kenapa?
Sudah lama nikah, belum punya keturunan. Subhanallah, saya bilang aja baru saja orang datang, punya anak stres. Sekarang bapak tidak punya anak stres juga ya? Tolong minta amalan, saya kasih amalannya. Pergi. Datang suami istri, saya apa? Kok setiap hari kita berantem? Berantem mulu, sedikit-sedikit berantem, sedikit-sedikit berantem. Gimana sih kita bisa membangun rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, menjadi rumah tangga harmonis? Saya kasih zikir dan amalannya. Pergi. Tidak lama lagi datang 3 perempuan, 3 cewek, cantik-cantik lagi. Saya apa? Minta jodoh. Ini aja baru orang kemarin datang, suami istri sudah lama nikah berantem mulu. Yang sudah punya keluarga stres, yang belum punya keluarga stres. Yang punya anak stres, yang tidak punya anak stres. Yang punya harta stres, yang tidak punya harta stres. Karena kita tidak pernah belajar menikmati apa adanya. Punya anak, alhamdulillah. Belum punya anak, alhamdulillah. Ada harta dan kelebihan rezeki, alhamdulillah. Susah payah, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Semuanya kita mampu ucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmati apa adanya dan syukuri yang sudah ada, dijamin yang belum ada jadi ada. Hafal kalimat itu. La in syakartum la azidannakum. Syukuri yang sudah ada, dijamin yang belum ada jadi ada. Jangan kita terbiasa minta-minta saja sama Allah. Kita aja belum lunasi nikmat yang Allah berikan duluan, kita belum lunas, masih minta lagi. Belum lunas, masih minta lagi. Allah kasih, belum lunas, masih minta lagi. Banyak hutang kita sama Allah Subhanahu wa taala. Lunasi dulu yang sudah diberi oleh Allah. Terlalu banyak nikmat. Terlalu banyak nikmat. Bahkan kalau kita bandingkan nikmat dengan ujian, masih lebih besar nikmat Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang bapa usia 70 tahun. Tiba-tiba malam hari, mohon maaf, tidak bisa buang air. Lama sekian jam, sakit. Tidak bisa keluar air. Buang air tidak bisa. Langsung dibawa lari ke rumah sakit. Dokternya melihat kondisinya, ini segera harus dioperasi. Kalau tidak, bisa dia mengakibatkan mati. Dioperasi supaya bisa buang air, bagi saluran, disodot dan buang air. Habis dioperasi dan berdarah sana sini, luka sana sini, anaknya, dia melihat anaknya betapa luar biasa berterima kasih sama dokter. Dokter, terima kasih ya Allah, terima kasih dokter atas bantuannya. Aduh, kemarin ayah kami, aduh sakitnya minta ampun. Terima kasih Pak Dokter bisa bantu. Sambil biaya rumah sakit mereka bayar 2 kali lipat. Ini buat rumah sakit, ini hadiah buat dokter. Saking mereka senang terhadap apa yang dilakukan sama dokternya dan bisa menghasilkan operasi, alhamdulillah hasilnya baik. Langsung ayahnya ketika melihat mereka, anaknya bersama begitu sama dokternya, ayahnya menangis. Anaknya kaget. Ayah, kenapa nangis? Apa sakit lagi? Bukan sakit lagi. Cuman aku heran terhadap perilaku anakku sama dokternya. Dokternya baru 1 kali bantu saya bisa melancarkan buang air. Habis apa? Operasi, berdarah, luka sana sini. Dan mereka dan kalian begitu luar biasa berterima kasih kepada dokter. Saya sudah usia 70 tahun. Selama 70 tahun siapa yang melancarkan? Allah Subhanahu wa taala, dan saya tidak bayar 1 rupiah pun untuk membayar buang air. Coba Bapak Ibu, kalau semua nikmat Allah yang diberikan harus dibayarkan. Mohon maaf, buang air bayar. Buang air besar bayar lebih mahal. Sakit mata bayar. Mau meneteskan air mata bayar.
apapun bayar. Kira-kira mampu nggak? Nggak mampu. Allah kasih semua nikmat itu gratis. Makanya kita belajar syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terus kita selalu ucapkan alhamdulillah. Saya akhiri ini sekalian menjadi amalan. Amalannya, usahakan terus-menerus mengucapkan alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah. Kenapa ucapkan dua kalimat itu? Karena alhamdulillah dan niat berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah atas nikmat yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu, yang sedikit maupun yang besar, yang banyak maupun yang kecil, semuanya kita meminta ucapan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan. Astaghfirullah. Kenapa istighfar? Karena kita manusia, tidak terlepas dari dosa, tidak terlepas dari salah, tidak terlepas dari keliruan. Makanya kita selalu hadapinya dengan istighfar. Makanya kita manusia hidup antara nikmat dan istighfar, nikmat dan dosa, nikmat dan dosa, nikmat hadapi dengan alhamdulillah, dan dosa hadapi dengan istighfar. Makanya sering kita ucapkan alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan, yang kita sadari maupun tidak sadari, dan astaghfirullah atas semua dosa-dosa yang kita lakukan, sengaja maupun tidak sengaja, besar maupun kecil, yang kita ingat maupun yang kita lupa. Makanya hidup kita selalu antara nikmat dan dosa, hadapinya dengan alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah. Sepanjang jalan, ibu-ibu lagi sibuk masak di rumah, itu aja juga ucapannya, alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah, sambil masak lidahnya terus zikir alhamdulillah, astaghfirullah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur dan selalu diampuni oleh Allah segala dosanya dan segala kesalahannya. Mohon Bapak Ibu doa restu, doakan kami agar terus berjuangan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran menjadi kenyataan. Saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai 1 juta penghafal Al-Quran menjadi kenyataan untuk negeri kita Indonesia tercinta. Cita-cita saya setiap masjid insya-Allah memiliki imam penghafal Al-Quran 30 juz dan bacaannya sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon doa restu, dan saya harap program 1 juta penghafal Al-Quran bukan program Ali Jabir, tapi saya harap menjadi program kita bersama, perjuangan kita bersama, milik kita bersama, beramal saleh kita bersama, sedekah kita bersama, dan menjadi insya-Allah bersama-sama mendapatkan syafaatnya Al-Quran di hari kiamat. Karena orang yang mendapat syafaat Al-Quran bukan hanya orang menghafal Al-Quran, tapi orang yang masuk memfasilitasi para penghafal Al-Quran ikut pula mendapatkan pahala Al-Quran dan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Mudah-mudahan perjuangan kita menjadi saksi baik dan menjadi amal salih yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup doa, saya serahkan kepada panitia. Mohon Bapak Ibu kesabarannya, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami kembali. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini di saat waktunya duha, di saat mustajabnya doa bagi kita semua. Sebelum saya Ali Jaber meninggalkan ruang ini, nanti akan ada doa dari beliau. Tapi sebelumnya, seperti apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi, bahwa program safari dakwah beliau adalah untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dan mendirikan 100 markas Mahir Quran di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan kami mengajak semua yang ada di sini untuk bersama-sama menjadi keluarga Ahlul Quran dengan bersedekah terbaik. Dengan bersedekah terbaik, jumlahnya silakan ditentukan oleh Bapak Ibu sendiri, karena relawan kami akan menjemput sedekah terbaik dari Bapak Ibu semuanya. Oleh sebab itu kami mohon pada para relawan untuk bersiap-siap menjemput sedekah dari Bapak Ibu sekalian. Silakan pada relawan untuk menjemput, dan jangan lupa saat memasukkan berdoa untuk Syekh Ali Jaber, kesehatan dan diri kita sendiri,
beserta hajat-hajat kita semuanya. Silakan para relawan untuk menjemput sedekah dari Bapak Ibu sekalian keliling. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, program Safari Dakwah Syekh Ali Jaber ini kita sudah hampir 2 tahun, dan alhamdulillah kita nanti akan berjalan terus sampai terwujudnya 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia dan 100 markas Mahir Quran untuk Indonesia pula. Dan kami berharap nanti di kota Blitar ada markas Mahir Quran Syekh Ali Jaber. Amin. Oleh sebab itu kami mengajak bagi Bapak Ibu yang hari ini berkesempatan hadir untuk bersama-sama mewujudkan 1 juta penghafal Quran dengan sedekah terbaik. Sebelum Syekh Ali menutup doa dengan bersedekah terbaik, ya. Sedekah terbaik ini tidak harus ditunaikan hari ini. Sedekah terbaik ini nanti Bapak Ibu tinggal maju ke depan, angkat tangannya untuk dicatatkan namanya, dan nanti akan kami ganti dengan nomor rekening yang ada akan diberikan oleh pada relawan kami. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bagi Bapak Ibu yang ingin bersedekah terbaik pada pagi hari ini akan mendapatkan kenang-kenangan, yaitu buku dari Syekh Ali Jaber. Buku ini tidak ada di mana-mana kecuali pada kegiatan Safari Dakwah saja. Jadi buku ini memang dicetak, diwakafkan oleh beliau untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Oleh sebab itu judulnya adalah Rahasia Pintu-Pintu Keberkahan dan Rezeki. Ini biasanya orang Indonesia suka amalan ini. Oleh sebab itu sekali lagi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bagi Bapak Ibu yang ingin bersedekah 1.500.000 rupiah, uangnya tidak perlu hari ini, silahkan angkat tangannya dan maju ke depan. Kami mohon semua yang hadir untuk bersama-sama. Oh ya, ada 1 orang Bapak, silakan maju ke depan di tengah, bisa disuruh yang lain, silakan yang lain bersolawat, beristighfar. Baik, 2 orang sudah Allah hadirkan pagi hari ini. Silakan maju ke depan. Bagi yang bagi jalan, memberi jalan, bisa bersama-sama mendapatkan amal jariahnya, ya. Ada lagi mungkin dari sebelah kiri, dari ibu-ibu atau bapak-bapak, boleh maju ke depan. Gantian. Sudah ada 3 orang. Ada lagi, ibu-ibu boleh juga maju ke depan, ya. Ibu-ibu boleh juga maju ke depan. Ibu-ibu yang di belakang, silakan Bu, yang di belakang silakan. Untuk menyemangati kita semua, bagaimana kita akan memberikan takbir. Takbir. Baik, berikutnya silakan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa ini bukan jual beli, ya. Apa yang Bapak sedekahkan pada pagi hari ini memang tidak sebanding dari hadiah yang diberikan oleh Syekh Ali Jaber. Tapi yakinlah Allah akan memberi hadiah yang lebih besar lagi. Karena apa? Karena sedekah Bapak Ibu sekalian adalah untuk mencetak, mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran untuk bersama Syekh Ali Jaber. Baik, silahkan Bapak Ibu yang ingin bersedekah terbaik 1.500.000 rupiah, dan uangnya tidak harus hari ini. Sekali lagi, uangnya tidak perlu hari ini. Silakan nanti Bapak Ibu berkesempatan hadir, bersempatan longgar untuk segera mentransfer, ya. Baik, Bapak Ibu, silakan gantian. Baik, masih ada lagi sebelum kita tutup dengan doa bersama Syekh Ali Jaber. Silahkan Bapak Ibu yang ingin berkesempatan, silakan maju ke depan. Jadi uangnya tidak harus hari ini, silahkan nanti mencatatkan namanya dan memberikan nomor telepon, dan akan kami beri nomor rekening di mana Bapak Ibu nanti berkesempatan untuk mentransfernya. Sekali lagi, ini bukan jual beli, ya. Sekali lagi, ini bukan jual beli, karena jelas tidak sebanding sedekah yang Bapak Ibu sampaikan pada hari ini dengan nilai hadiah yang diberikan oleh Syekh Ali Jaber. Baik, silahkan, mungkin masih ada yang lain sebelum kita tutup acara pagi hari ini, karena Syekh Ali akan mengadakan siaran langsung bersama Aagim jam 9.20, maka masih ada waktu 10 menit. Kami mohon segera bagi saudara Bapak Ibu yang ingin bersedekah terbaik pada pagi hari ini untuk segera maju ke depan, catatkan namanya.
Ya, silakan. Jadi nanti silakan Bapak Ibu maju ke depan gantian. Baik, masih ada sebelum saya hitung mundur untuk saya memimpin doa. Baik, yang sudah dicatatkan namanya ya, silakan dicatatkan namanya ya. Sebentar, gantian. Baik, masih ada lagi? Masih ada lagi? Ya, baik. Yang sudah mohon untuk dipercepat ya, dipercepat. Baik, masih ada lagi? Mana bapaknya tadi? Suaminya sudah ya, nanti kembali, sudah Bu. Baik, masih ada lagi? Bisa angkat tangannya di belakang maupun di depan untuk Bapak Ibu yang ingin bersedekah terbaik. Baik ya, sebelum saya menutup, baik kami hitung mundur karena waktu sudah mendesak. Bagi yang ingin bersedekah terbaik segera maju ke depan. Kita hitung mulai dari 10. Sebentar, gantian. Nanti dulu biar nggak ribet ke depan. Sudah ya. Baik, 10. Segera saja bagi yang ingin bersedekah terbaik. Jangan lupa catatkan namanya ya. Jangan lupa catatkan namanya. 9. Kami mohon untuk tidak berfoto melalui HP karena kita ada foto resmi sehingga nanti tidak mengurangi rasa hormat. Nanti akan kami kirim ya, tidak foto dengan HP. Mohon maaf, kami sudah ada fotografer sehingga mohon teman-teman panitia yang lain untuk mengatur supaya lebih baik. Gantian mungkin dari ibu-ibu, silakan gantian. Baik, 8, 7, 6, 5, 4. Silakan Bapak, segera aja berbaris Pak di belakang supaya berantri aja. Mas Salim di belakangnya biar cepat. Ya, antri aja supaya bisa cepat. Oh ya, ini bagi Anda mungkin yang tadi mengikuti acara tadi pagi, karena mood kami terbatas, hari ini sebetulnya kami buka buku hadiahnya, tapi bagi yang ingin bersedekah terbaik 3 juta rupiah bisa mendapatkan mood ya, dan uangnya tidak perlu hari ini, nanti sebutkan aja, karena kita baru ada hanya tinggal 5 mood saja dalam safari dakwah ini, karena kemarin sudah beberapa jamaah yang inginkan mendapatkan hadiah mood dari Sehari Jaber dengan bersedekah terbaik 3 juta rupiah ya. Baik, silahkan untuk pagi hari ini kita buka buku hadiahnya 1.500.000 rupiah untuk Bapak Ibu yang bersedekah terbaik dan uangnya tidak perlu hari ini. Silahkan. Tadi udah foto loh. Yang sudah foto adik-adik tadi udah kan depan. Biarin yang bersedekah dulu. Baik, segera. Baik, Bapak Ibu yang masih ada lagi, silakan. Sebelum saya hitung mundur, 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu untuk duduk kembali karena saya akan menutup dengan doa. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Semoga dibalas oleh Allah SWT kebaikannya. Dan mudah-mudahan sedekah yang kita sama-sama berjuangkan mudah-mudahan menjadi saksi baik mengantarkan kita mendapatkan syafaatnya Al-Quran di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. Anugerahkan kepada keluarga kami menjadi keluarga Al-Quran, keturunan kami menjadi penghafal Al-Quran, pencinta Al-Quran, berakhlak akhlakul Quran. Ya Allah, tuliskan nama kami semua mendapatkan syafaatnya Al-Quran ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.